Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kasih karunia Tuhan bagi kita. Biarlah pada saat petang hari ini kita boleh datang menghampiri hadiratnya, memenuhi undangannya, dan naikkan pujian penyembahan kita untuk segala kebaikan dan kesetiaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sebab memang hanya Dia yang layak menerima pujian kita. Sebab kehidupan kita hanya oleh karena anugerah Tuhan. Karena anugerah-Mu
dan kami muliakan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini hanya oleh karena anugerah-Mu, hanya oleh karena kemurahan-Mu. Dan untuk itulah Tuhan, Engkau memberikan perpanjangan atas kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu meninggikan, memuliakan dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pujian ini kami hidupi di dalam kehidupan kami. Tidak ada seorang pun yang kami muliakan di dalam kehidupan kami selain hanya Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada kesempatan sore hari ini kami bersyukur kalau kami boleh menghadap tata kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah dalam kesempatan ini kami pergunakan untuk menyembah Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan lewat pujian-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Semuanya ini kami lakukan dengan hati yang mengasihi kepada Tuhan, dan kami ingin menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini ke dalam tangan-Mu, baik leader single pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa yang jaga bata gereja, hamba-Hamba-Mu pelayan-pelayan terjemahan kudus, mohon hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, agar kami layak untuk mengemban tugas yang mulia ini di hadapan-Mu. Kami mohon pengurapan darah-Mu yang kudus turut serta di dalam pelayanan kami. Pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Darah-darah kami yang lain yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalan ibadah kami, bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami, pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Bersilakan untuk kembali sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jikalau kita memiliki Tuhan, kita memiliki segala-galanya, karena Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Dan anugerah Tuhan dan firman kita itu yang akan cukupkan kita selalu. Setiap langkah di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu.
Mari kita puji kebaikan kita Tuhan. Tuhan Kau berikan cinta kepada kami. Tuhan kekuatan, di luar Tuhan kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Biarlah firman Tuhan ada dalam hidup kita selalu dalam hidup di dalam firman Tuhan. Haleluya. Siapkan diri kita mendengar firman Tuhan. Menyatakan bagiku, menyatakan
Tuhan nyatakan kepada kita pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kembali kami naikkan puji syukur kehadirat Tuhan. Buat kasih anugerah Allah sudah dilimpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada petang hari ini Tuhan, kami boleh menghadiri tahta kasih daripada Engkau Tuhan, dan untuk membalas betapa besar kasih Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami ingin memuji, membesarkan nama daripada Engkau Tuhan, supaya setiap puji-pujian kami persembahkan bisa berkenan di hati Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi setiap kami yang memuji pada saat petang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga, dan sebentar lagi kami akan menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Engkau persiapkan kehidupan kami, hati pikiran pendengaran kami Tuhan, pelayakkan kuduskan Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan boleh membentuk kehidupan kami sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan selanjutnya kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau urapi segala persiapannya, Engkau tambah-tambahi hikmat akan budi daripada Engkau Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam yaitu hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, supaya setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh diterima oleh seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dan boleh melakukan akan kebenaran firman-Mu. Dan tidak ada kuasa kegelapan roh setan, roh iblis yang ingin mengganggu dalam pemberitaan firman pada petang hari ini Tuhan. Kami memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari ruangan ini maupun dari dalam hati pikiran kami. Biar kuasa Allah sendiri Tuhan yang menguasai dalam pemberitaan firman-Mu pada petang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada malam hari ini, kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, dan PA kita pada malam hari ini disertai dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang boleh mengingatkan kita kembali akan kebesaran kasih-Nya, akan keagungan kasih-Nya yang sudah dinyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Puji Tuhan, kita langsung saja kita buka dalam 1 Petrus pasal yang kedua, kita masuk ayat yang ke-17, berbicara masalah menghormati. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-17. Setelah kita berbicara masalah kemerdekaan atau menjadi hamba Allah, kebenaran firman Tuhan menuntut kita supaya kita menjadi hamba Allah yang sanggup menghormati semua orang. Yang 17, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja, hormatilah pemimpinmu. Ada 4 hal di sana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan tidak hanya berbicara masalah kerajaan Allah, tetapi kebenaran firman Tuhan akan menuntut kita, membimbing kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkarakter kerajaan Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki budi pekerti. Kalau bahasa yang muda, ini yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menghormati semua orang. Jadi kita tidak boleh membedakan penghormatan kita satu dengan yang lain yang dilandaskan atas status sosial. Ya, kadang-kadang orang itu memberikan penghormatan karena memandang status sosialnya. Jadi kalau status sosialnya itu di bawahnya, orang itu sudah tidak menaruh
lebih tinggi dari kita, kita wajib tetap menghormati. Kalau berbicara masalah jabatan, apakah mereka memiliki jabatan atau tidak memiliki jabatan, namanya semua orang kita harus menghormati. Kita harus memiliki prinsip kerajaan Allah, bukan prinsip dunia ini. Kalau prinsip dunia ini, orang yang dihormati hanya orang-orang yang mungkin memiliki status sosial yang lebih, memiliki kedudukan, memiliki jabatan, orang yang terkenal. Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia ini, langsung memberikan teladan di dalam kehidupan kita. Ketika dia mencuci kaki murid-muridnya, itu merupakan satu penghormatan kepada murid-muridnya. Mana ada guru yang mau merendahkan dirinya, membasuh kaki. Itu dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-13. Dari Tuhan Yesus langsung memberikan teladan. Tidak hanya menyampaikan kebenaran, tetapi hidupnya sendiri menjadi teladan di dalam kehidupan kita, di mana dia merendahkan dirinya, menghormati murid-muridnya dengan jalan mencuci kakinya. Sebenarnya murid-murid gak layak diperlakukan oleh Tuhan seperti ini, tetapi Tuhan ingin meninggalkan jejaknya, Tuhan ingin meninggalkan keteladanannya bagi murid-muridnya supaya saling bisa menghormati satu dengan yang lain. Jadi kalau kita menghormati orang, gak usah melihat status sosialnya, gak usah melihat apakah mereka punya jabatan atau tidak. Semua orang wajib kita hormati. Jadi di dalam kerajaan Allah itu tidak ada perbedaan seperti ini. Dia saling menghormati satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang tokoh dari India yaitu Mahatma Gandhi. Dia adalah seorang pemimpin spiritual, dia juga seorang politikus. Ketika dia datang ke sebuah gereja, dia ditolak di sana karena hanya warna kulit. Dia ditolak. Lalu dia mengatakan, saya ini senang dengan Tuhan Yesusmu, tetapi aku gak suka, gak senang dengan kekristenan. Ini sangat luar biasa. Jadi senang dengan Tuhannya, tapi gak senang dengan kekristenan, karena sikapnya yang arogan. Ketika dia pertama kali datang di gereja malah justru ditolak oleh orang-orang gereja yang merasa dirinya sudah super dari yang lain. Walaupun pada akhirnya dia menjadi orang Kristen, tapi bukan oleh karena orang Kristen itu sendiri yang menarik dirinya percaya pada Kristus, tetapi oleh karena Kristus sendiri dia kagum akan kepribadiannya. Nah, itu sebabnya ini menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Siapapun ya, di antara kita harus dimulai dari antara kita. Kita harus belajar untuk bisa menghargai, bisa menghormati satu dengan yang lain. Kita tidak boleh membedakan hanya karena status sosial, ekonomi, atau mungkin yang lain. Jadi landasan untuk kita bisa menghargai dan menghormati orang lain itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan pola atau konsep hidup dunia ini. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menaruh hormat kepada orang lain. Ya, menghormati orang lain, menaruh hormat kepada orang lain itu sama dengan memberi penghargaan, memberi penghormatan kepada orang lain. Kita harus memulai lebih dahulu. Kalau
Orang itu kita ingin dihormati oleh orang, dan kita harus lebih dulu menghormati orang lain, lebih dulu harus menghargai orang lain. Nah, seringkali manusia itu berbeda, hanya menuntut orang lain itu bisa menghargai dirinya. Orang lain dituntut untuk menghormati dirinya, tetapi dirinya tidak berani memulai dia menghormati, menghargai orang lain. Nah, itu karena ketika kita dulu memiliki konsep seperti ini, mari kita berubah. Kita berubah cara kita bermasyarakat, cara kita bersosialisasi satu dengan yang lain. Marilah kita menaruh hormat kepada saudara-saudara kita. Roma pasal 10 12 ayat 10. Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini salah satu cara untuk menghormati orang lain. Kita harus memberi hormat lebih dahulu kepada orang lain. Jangan kita menunggu memberi hormat. Ya, paling tidak itu menyapa kalau kita kenal, ya. Apalagi kalau kita ini hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat, ya. Kita hidup di daerah, kita bukan hidup di kota. Kalau di kota itu biasanya orangnya cuek dengan lingkungannya. Tetapi kalau di daerah itu kan tidak seperti itu. Ya, di daerah itu persaudaraannya itu lebih kental daripada orang yang ada di kota. Nah, itu sebabnya kita harus memahami, kita harus mengerti budaya lingkungan kita. Apalagi kita yang sudah mengenal kebenaran, ya mari kebenaran itu kita ejawantahkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak sebatas teori, kita mengerti, kita paham, tetapi apa artinya kita mengerti, kita paham, kita kata, tetapi tidak kita aplikasikan dalam tindakan yang nyata dalam hidup kita. Ini jauh lebih berarti ketika kebenaran itu nyata. Nah, sebabnya Kristus itu firman yang menjadi daging. Jadi nyata dalam sebuah tindakan. Jadi Kristus itu tidak hanya sebatas berfirman, tetapi firman itu nyata dihidupi dalam kehidupannya, dalam bermasyarakat, dalam bersosialisasi. Tuhan itu bergaul tidak hanya dengan pemimpin-pemimpin pada waktu itu, tapi justru dia juga bisa bergaul dengan orang-orang yang dipandang sebelah mata, orang-orang yang disisihkan, orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia. Tetapi justru Tuhan mau menerima mereka apa adanya, bisa bergaul dengan mereka, bisa menghargai. Ketika ada di bait Allah, banyak orang yang memberikan persembahan yang gede-gede, karena ya memang mereka adalah orang yang sukses, orang yang berhasil, sehingga persembahannya mungkin bagi orang bisa memukau orang lain. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan ketika ada seorang janda yang memberikan sepeser saja? Tuhan mengatakan persembahannya jauh lebih gede dari mereka yang lain, karena dia persembahkan apa yang ada di dalam kehidupannya. Semua, sudah tidak ada yang lain. Coba kalau pakai kacamata dunia, siapa yang jauh lebih besar? Ya mereka yang lain. Nilainya itu pasti lebih besar.
Tetapi Tuhan itu melihat kondisi daripada janda ini. Setelah dia memberikan persembahan itu sudah tidak ada lagi yang lain. Nah, itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa persembahan janda ini lebih besar dari persembahan-persembahan yang lain, karena seluruh kehidupannya diserahkan kepada Tuhan. Artinya Tuhan itu menghormati orang yang seperti ini, pasti dihormati, walaupun mungkin orang itu menganggap ya janda ini hanya memenuhi komunitasnya saja. Tetapi Tuhan bisa menghargai, bisa menghormati janda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bisa melakukan ya kebenaran ini dalam satu tindakan yang nyata dalam kehidupan kita, tentu apa yang kita lakukan ini tidak hanya menyenangkan orang lain, tetapi juga menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, ini harus kita perjuangkan. Ini adalah orang-orang yang berani mengambil sikap untuk tidak mengikuti keinginan dagingnya. Daging itu kan selalu ingin dihargai, daging ini selalu ingin dihormati. Untuk menghormati itu sulit, untuk menghargai orang lain itu susah. Nah, kita harus berani untuk menekan keinginan-keinginan kita yang selama ini mungkin mengikat kehidupan kita, karena mulai belajar untuk bisa menghargai, menghormati orang lain dalam segala keadaan. Apalagi kalau yang kita hadapi orang yang lebih tua dari kita, itu wajib hukumnya. Imamat pasal 19 ayat yang ke-32, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang kubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Katakan harus. Oh, ini tidak bisa ditawar. Kalau harus ini, ya harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Bagaimana kita ini harus menghormati orang yang lebih tua, orang urbanan. Tapi kalau sekarang ini mesti nom-nom jadi sekalian tuan. Yang repot itu sekarang ini, ya. Kalau dulu kalau orang urbanan itu memang orang yang sudah tua, orang yang sudah lanjut usianya itu baru ubatan. Tapi zaman modern itu aneh malahan. Orang yang muda-muda malah justru rambutnya putih, bukan putih alami tapi putih dicek. Atau mungkin juga ya karena modern ya. Jadi cepat rambutnya cepat putih. Saya jadi malah lebih senang hitam daripada putih. Kalau bisa itu mau hitam terus itu kalau bisa. Tapi anak-anak sekarang kan enggak, rambut itu kan putih malah aneh. Kadang-kadang tidak hijau loh, malah aneh. Rambut itu menurut kebenaran itu hanya ada dua. Kalau tidak hitam, ya putih. Tidak ada warna yang lain. Tuhan itu menciptakan manusia dari hitam menjadi putih, tidak ada dari hitam menjadi hijau. Nah, ini sebenarnya sudah menyalahi kodrat ilahi. Mau sekarang modern dong, ya kita boleh mengikuti modernisasi. Memang, ya dunia ini akan semakin berubah, semakin maju, tetapi kita tidak boleh terpengaruh dalam hal yang seperti ini. Rambutnya kuning, sepatunya kuning, rambutnya merah kuning. Terus sekarang itu model kan seperti itu. Itu kalau di TV-TV, di film-film itu kan seperti itu. Nggak usah dicontoh, itu film. Mereka hanya mengikuti sutradara.
dan putih. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau kita di hadapan orang yang ubanan harus berdiri. Berdiri ini melambangkan kita menaruh hormat, memberi hormat. Ya. Jadi masalah etika itu tidak hanya sekarang, sejak zaman Alkitab. Alkitab itu juga mengajarkan etika di dalam kehidupan kita sejak dalam perjanjian lama. Bagaimana kita harus menaruh hormat kepada orang yang lebih tua. Lalu tidak ada embel-embel yang lain. Sugih apa enggak, terpelajar atau enggak, sudah tahu. Alkitab tidak mengajarkan begitu. Orang yang beruban itu harus mendapat hormat. Kita harus menaruh hormat kepada orang yang lebih tua. Ya, puji Tuhan. Ya, kita sekarang ini sedang diproses kehidupan kita. Sekarang ini diproses yang lebih baik, tak sama seperti dunia ini. Ya, gaya hidup kita harus berbeda. Gaya hidup kita harus tidak sama seperti dunia. Ketika Tuhan itu memanggil kehidupan kita, lambat laun kita mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau dulu kita tidak pernah menaruh hormat kepada orang tua, ya sekarang belajar menghormati dengan sikap. Ini menghormati dengan sikap berdiri. Ya, jadi kalau ada orang tua lewat, kita sekarang tidak boleh salaman begini ya. Dulu air berdiri, ya, kalau di gereja, ya di mana saja. Ya, ini tidak hanya berbicara di gereja, di mana saja. Ya, ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, kita harus menaruh hormat. Ya, walaupun mungkin pendidikannya lebih tinggi saudara, kedudukannya lebih tinggi saudara, ya apa salahnya kalau kita memberi hormat. Dan firman Tuhan memang menuntut kehidupan kita supaya kita menaruh hormat kepada orang yang lebih tua. Nah, apalagi orang tua kita sendiri. Orang yang lebih tua saja kita dituntut untuk menaruh hormat, apalagi orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang membuat kita bisa sampai hari ini, bisa seperti saat ini. Itu bukan otomatis, itu bukan lahir langsung seperti sekarang. Enggak. Ingat, itu semua oleh karena kerja keras orang tua. Firman Tuhan sangat keras. Untuk masalah hormat dengan orang tua itu di dalam Efesus pasal yang ke-6, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu hidup berbahagia. Siapapun orang tua kita. Jadi jangan ada ya anak benci dengan orang tua. Gak mau, belum mau si anak gak mau dengan orang tua. Ya, bagi saya itu aneh, ya. Aneh. Gak mau kok sekarang. Gak dulu waktu masih kecil baby itu gak mau. Ya jangan ya anak-anak. Ini jalan orang diberkati. Alkitab itu ya dan amin ada. Saya pernah membaca. Ini budaya Tiongkok dulu. Budaya Tiongkok dulu gitu. Ya, ini tentu tidak semua, ada satu daerah membuang orang-orang yang sudah tidak bisa berbuat apa. Jadi kalau orang tua itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, itu dibuang. Ada salah satu anak ketika orang tuanya tidak berdaya, dia akan mengikuti budaya di daerah. Dia akan dibuang ke hutan.
ibunya ini selalu tangannya pegang daun-daun yang dia lewati, tangkai-tangkai yang dia lewati. Setelah sampai di tengah hutan, sebelum anak ini meninggalkan, ibunya berpesan, "Nah, hutan ini lebat, supaya kamu jangan salah jalan." Jadi ibu tadi ketika jalan ke tempat ini, ada tangkai-tangkai yang ibu patahkan selama dalam perjalanan. Ikutilah itu supaya kamu tidak tersesat di hutan ini. Anaknya langsung menangis. Betapa ibunya itu mengasihi dia walaupun anaknya ini ingin membuat. Akhirnya tidak jadi dibuat. Dia menangis, minta maaf, minta ampun kepada ibunya, dan digendong kembali, dibawa pulang, dirawat sampai meninggal. Nah, itu sebabnya ada pepatah mengatakan kasih ibu itu sepanjang jalan, kasih anak itu hanya sepanjang jalan. Gala itu genteng, begitu pendeknya. Ya, kasihnya anak terhadap ibunya, terhadap orang tuanya, tetapi orang tua itu segala-galanya untuk anak. Apa yang dimiliki orang tua itu pasti dimiliki anak. Ya begitu ya. Hukumnya kan begitu. Pasti itu milik orang tua, miliknya anak. Tetapi miliknya anak belum tentu milik orang tua. Oh iya. Ya malah ada yang menuntut orang tuanya di pengadilan gara-gara utang. Ya, orang tua kok utang sama anak. Anak itu memberi, gak usah utang. Ya, anak-anak di tempat ini kalau sudah sukses, sudah berhasil, sudah bisa. Gak ada utang piutang antara orang tua dengan anak. Anak bisa memberi kepada orang tua. Jadi kapan lagi kita ini ya bisa menyenangkan ya orang tua kita. Waduh, ini pekerjaan yang sangat mulia, perbuatan yang mulia. Ya, kalau anak itu bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi dalam satu sisi yang lain, saya juga membaca kesuksesan, keberhasilan orang-orang. Ternyata ketika diadakan penelitian, kebanyakan orang itu adalah orang yang menghormati orang tua. Jadi menempatkan orang tuanya itu sebagai raja di tengah-tengah keluarga. Justru anak itu adalah anak yang diberkati, itu adalah anak yang menempatkan orang tua itu sebagai raja. Dan kebanyakan bukan sebagai raja, sebagai pembantu. Nanti mau shopping, anaknya dititipno sak jajane sak mangan. Ditinggal lecet, dititipkan orang tuanya. Ya, berbahagialah anak-anak yang dekat dengan orang tuanya. Mau pergi semua keluarga, orang tuanya dipanggil suruh jaga rumah. Dan anak di tempat ini jangan seperti itu. Jadikan orang tuamu sebagai raja. Hormati, hargai. Ya, kalau tinggal dalam rumah saudara, gak usah ternyata, gak usah kerja. Itu. Saudara dulu waktu kecil, saudara menjadi raja. Ya. Dan semua orang tua yang digendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Digendong kemana-mana, dikasih sesuatu. Luar biasa loh, orang tua kita berjuang untuk kita. Tetapi anak-anak ketika orang tuanya sakit, ya mungkin 1-2 hari wis muni kesel yo. Dok sik rong dino sabar.
dibuang yang satunya, ditendang lagi yang satunya, padahal sebenarnya sudah gak sanggup untuk merawatnya. Ya. Jangan anak-anak di tempat ini, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan itu pasti. Berkat itu pasti ketika kita menaruh hormat kepada orang tua, karena ini adalah landasan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Jadi katanya ini takut kepada Tuhan, kita menghormati, menghargai orang tua. Ya, jangan tiru-tiru dunia loh, sampai anak-anak bisa menuntut orang tuanya di pengadilan karena utang lagi bunga lagi, ya, sehingga sampai nggak bayar, nggak bisa membayar. Ya, jadi anak-anak di tempat ini jangan ada ya, gesekan sekecil apapun terhadap orang tuanya. Ya kalau salah paham kan biasa, ya salah paham itu biasa, tapi harus bisa secepatnya diselesaikan. Nah, itu kan ajaran firman Tuhan. Ya ketika Tuhan Yesus sebagai anak, ya, ketika di bait Allah, dia dicari orang tuanya, sementara dia sedang berdialog dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika ibunya datang, Tuhan memang mengatakan, saya tinggal di rumah bapakku. Apakah ibu tidak tahu bahwa aku tinggal di rumah bapakku? Seolah-olah kan selisih paham dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Tetapi statusnya sebagai anak, dia tetap mengikuti orang tuanya untuk pulang, walaupun ada perselisihan, berbeda pendapat. Tetapi bukan berbeda pendapat itu harus memicu sebuah persoalan sehingga merenggangkan hubungan antara orang tua dan anak. Jadi selisih paham itu biasa, yang namanya pribadi yang berbeda. Kau jangankan antara orang tua dengan anak, suami istri itu, ya, suami istri sudah hidup puluhan tahun, sudah nikah puluhan tahun, dia tetap bisa saja terjadi gesekan. Kalau saya ini sudah 25 tahun beberapa hari yang lalu. Ya. Apakah sudah sempurna? Ya enggak. Apa sudah seperti sejalan? Enggak. Masih banyak gesekan-gesekan. Ya. Berbeda pendapat biasa, tetapi bisa diselesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Jangan sampai matahari terbenam. Ukuran orang marah dalam Efesus itu, Efesus pasal yang kelima itu berbicara masa ciptaan baru. Marah boleh, tetapi tidak boleh sampai matahari terbenam. Jadi ukurannya itu matahari. Kalau sudah terbenam, marahnya harus sudah selesai. Apakah itu hubungan antara anak dengan orang tua, apakah hubungan suami istri, atau hubungan dengan jemaat atau masyarakat, siapapun, ukuran firman Tuhan kemarin itu hanya satu hari, gak boleh sampai matahari terbenam, apalagi sampai gimana. Itu harus kita hindari. Kita belajar tuh. Belajar di sekolah ada batasan waktu. Kalau SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kalau kuliah S1 4 tahun, ada batasan waktu. Tetapi kalau sekolah kehidupan itu seumur hidup. Nah kita ini masih belajar terus selama masih ada kehidupan. Dan ukuran kehidupan kita itu adalah Kristus lewat firman-Nya. Apa yang diajarkan Tuhan, itu yang harus kita kerjakan. Itu PR kita. PR itu kalau bisa hari ini ada PR harus dikerjakan. Jangan sampai numpuk-numpuk, nanti lari.
Jangan menunggu materi yang lain dulu. Hari ini kita mendapatkan materi untuk menghormati semua orang. Kita lakukan, kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi teladannya bukan orang lain untuk menghormati, adalah Kristus itu sendiri. Karena menghargai orang lain. Kristus mati di atas kayu salib itu karena menghargai kita ini. Kita adalah manusia yang berdosa, mendapatkan penghargaan di mata Tuhan. Sehingga Kristus rela mati di atas kayu salib karena menghargai kehidupan kita. Tapi seringkali kita yang dihargai tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, malam hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali lewat persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Kita diajar oleh Tuhan supaya kita bisa menghormati orang lain sebagaimana Kristus sudah menghormati kita, bahkan Dia rela mati untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan
kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sudah Engkau nyatakan lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau singkapkan bagi kami. Biarlah kebenaran ini tidak hanya kami pahami dan kami mengerti, tetapi boleh kami realitaskan dalam sebuah tindakan kami yang nyata, supaya lewat tindakan kami ini banyak orang terberkati dan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami, memampukan kami supaya kami menjadi anak-anak yang bisa menghormati, menghargai orang lain, bahkan orang-orang yang lebih tua, bahkan orang tua kami sendiri yang seringkali kami abaikan. Lewat kebenaran-Mu pada malam hari ini, Engkau boleh mengingatkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau ubahkan konsep kehidupan kami yang selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Kau sucikan hidup kami dengan kuasa darah-Mu dan layakkan kami malam hari ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini. Tuhan, Engkau kuduskan kehidupannya, Tuhan urapi, sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Demikian pula roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, turunkan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah bejaan-bejaan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang Kau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami, karena kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya akan semakin berdiri. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita hormati, kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang mengubah kehidupan kita menjadi satu ciptaan yang baru sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Haleluya. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat nyawa Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya dan kasih-Nya yang sudah dinyatakan dengan pengorbanan-Nya di atas kayu salib. Haleluya. Seharusnya kita yang binasa oleh karena kematian-Nya, hanya oleh karena kasih-Nya Tuhan mengangkat kehidupan kita. Haleluya. Menjadi anak-anak-Nya yang mulia di pemandangan-Nya. Haleluya. Haleluya.
menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Pak Fris. Kita juga doakan untuk Ibu Miss ya, yang belum bisa berjalan, tapi sudah lumayan. Saat kemarin di sana sampai Bapak berkunjung. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu sampai tangannya dan kakinya tidak bisa digerakkan, tetapi tangannya sudah mulai bisa, tinggal kakinya saja. Ya, perlu kita doakan supaya Tuhan menyempurnakan kondisi kesehatannya. Tidak ada pemain yang lain. Saya undang semua bagi berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan pujian. Wadah Akbar. Untuk pimpinanmu dan berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan lewat ibadah ini, mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan Ibu Gembala, kami berdoa untuk Ibu Sudarmiase, kami serahkan untuk Ibu Cucu yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sawaluyo. Kami serahkan juga untuk Ibu Musia dalam tangan-Mu, untuk Ibu Yaya maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini terganggu kondisi kesehatannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kelurahan-Mu, uluran tangan kasih-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Untuk itu mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa milik Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Untuk rencana perbaikan tempat kantor di dalam tangan kami serahkan. Tuhan akan melengkapi semua segala persiapan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini. Tuhan berkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami, memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, supaya ada kerjasama yang baik untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami serahkan para tim medis TNI Polri, para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan tolong campur tangan di dalamnya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah-tengah bangsa kami. Yang masyarakat memperhatikan
jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan kita jemaat-Mu, Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan Tuhan tanggung jawab yang mereka lakukan, buatlah mereka berhasil dan beruntung. Peliharakan semua jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, walaupun sementara waktu mereka belajar di rumah, jadikan anak-anak yang disiplin, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya, agar menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademisnya maupun non-akademisnya. Terima kasih Tuhan bagi jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan hebat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang.